Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Di hari kedua bulan Ramadan ini, Kang Odoy hadirkan sebuah perjalanan Kang Odoy beserta para jamaah dalam wisata ziarah, yaitu ke makam Sunan Muria yang berada di Kudus. Oke, ikuti perjalanannya Kang Odoy beserta para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi sahabat untuk berziarah. Inilah makam Sunan Muria. Oke, sebelum lanjut kita ikuti penyelusuran perjalanan Kang Odoy. Sahabat silahkan bantu dengan like, komen, dan subscribe-nya agar channel Kang Odoy tetap berkembang, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, berkunjung ke kota Kudus yang memiliki gelar sebagai kota kretek karena merupakan kota penghasil rokok. Selain itu, Kudus juga memiliki julukan lain, yakni kota santri, karena adanya makam Sunan Kudus dan makam Sunan Muria. Nah, dari jejak keduanya ini tidak bisa lepas dari sejarah Islam di tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah, dan lebih sempit lagi adalah Kabupaten Kudus. Oleh sebab itu, makam keduanya kini menjadi destinasi wisata religi para peziarah. Keduanya kerap ramai oleh para peziarah, ya bahkan jumlahnya hingga ratusan dalam sehari. Para peziarah biasanya menggunakan bus pariwisata dari jasa sewa bus yang menawarkan harga sewa bus pariwisata per hari. Ya sahabat, sejarah makam Sunan Muria sendiri. Nah, berbicara mengenai sejarah makam Sunan Muria di Kudus, tentu tak bisa lepas dari sosok agung, yakni Sunan Muria itu sendiri. Tidak ada yang tahu pasti tahun berapa beliau lahir, tapi ada yang mengatakan sekitar tahun 1450 Masehi. Ya, sedangkan tahun wafatnya sendiri tercatat dalam sejarah, yakni pada tahun 1551 Masehi. Artinya usia beliau mencapai lebih dari 100 tahun. Ada yang menyebutkan umurnya Sunan Muria ini sampai 134 tahun. Tapi yang jelas, makam beliau berada di salah satu puncak lereng Gunung Muria. Nah, ini kita dalam perjalanan menuju puncak lereng Gunung Muria, sahabat. Kita di sana menaiki ojek yang sekarang harganya udah 20.000, nggak seperti dulu masih 15.000. Sekarang sekali naik sejalan sebalik 20.000. Jadi kalau pulang pergi naik ojek dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, ini udah 40.000. Tapi yang jelas, makam beliau berada di salah satu puncak lereng Gunung Muria. Letaknya yang ada di lereng gunung membuatnya menjadi makam tertinggi di Kabupaten Kudus. Area makam ini sendiri berada di ketinggian 600 atau 750 mdpl. Nah, untuk masuk ke kawasan wisata ziarah ini, tiap pengunjung akan dikenai biaya tiket masuk. Harga tiket masuk makam Sunan Muria ini sangat murah. Begitu juga aneka oleh-oleh dan souvenir yang dijual di tempat ini. Nah, seringnya mayoritas peziarah ini juga menggunakan jasa ojek untuk melewati jalan yang menanjak menuju area makam dan Masjid Sunan Muria.
Biaya jasa ojek ini juga tidak begitu mahal. Berikut harga ojek itu sekarang udah 20.000 satu kali naik sahabat ya. Naik 20.000 turun lagi 20.000, jadi 40.000 itu udah naik turun sampai ke puncak lereng Gunung Muria ini. Nah, lokasi makam Sunan Muria ini berada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jarak dari pusat kota Kudus sekitar 20 km dengan waktu tempuh mencapai 35 menit. Aksesnya sekarang jalannya udah bagus sahabat. Nah, kalau berangkat dari pusat kota Kudus, sahabat bisa memilih rute via Jalan Raya Kudus menuju Colo. Nantinya sahabat akan tiba di area parkir wisata ziarah. Jaraknya yang lumayan jauh, tentu akan membuat sahabat lelah. Namun akan berada di kondisinya jika sahabat menggunakan jasa sewa mobil terdekat tentunya. Sebab selain akan diantar oleh driver profesional dan berpengalaman, dengan begitu pun perjalanan pun akan terasa nyaman dan menyenangkan. Nah, sekarang beberapa hal atau daya tarik wisata ziarah Sunan Muria. Nah, ini sahabat kita sudah sampai ke lokasi lereng Gunung Muria, dimana kita naik ojek dari bawah sampai ke atas ini sudah 20.000 sekarang. Nah, kemudian kita masuk ke area ini, ada area makam, ada area masjid. Nah, kita kalau mau ke Masjid Sunan Muria ya ini ke arah kiri ya. Kalau mau ke sebelah kanan ke arah makam Sunan Muria. Nah, di makam Sunan Muria ini banyak peziarah dan juga para penjual souvenir dan oleh-oleh. Ini sudah ramai dan ini arah menuju makam Sunan Muria sahabat. Oke sahabat, dan ini adalah perjalanan Kang Odoy sudah mulai memasuki ke area makam Sunan Muria, dan ini merupakan pintu gerbangnya terbuat dari gebyog kayu jati ukiran Jepara. Ini begitu indahnya. Dan inilah kita sudah masuk ke selamat datang di Yayasan makam Sunan Muria ini sahabat. Ini sudah masuk ke areanya. Dan ada beberapa hal yang jadi pertanyaan, mungkin sahabat juga tradisi-tradisi di Indonesia ketika berziarah banyak orang yang bertingkah aneh-aneh. Nah, selamat datang di makam Sunan Muria ini sahabat ya. Kita sudah masuk mengikuti anak tangga yang cukup banyak menanjak, dan ini sebuah makamnya sudah masuk di depan makamnya persis ini sahabat. Di sini juga udah banyak orang-orang yang mulai berdatangan. Nah, bahkan ada kegiatan-kegiatan yang menurut Kang Odoy ini tidak harus dilakukan, seperti ada orang-orang yang ketika masuk ke area ini maksudnya, ketika masuk ke gerbangnya, masuk ke gerbang makam Sunan Muria ini, banyak orang yang memegang bagian atasnya ya, bagian atas, dan kita nanti saksikan ada beberapa orang yang melakukan hal-hal yang mungkin kayaknya tidak perlu ya untuk berziarah, karena berziarah ini tujuan kita adalah untuk mengingat jasa orang-orang yang telah meninggalkan kita. Nah, ini sahabat, ini pintu ini yang banyak orang ketika masuk mengusap bagian depan, bagian atasnya nih. Ini kita lihat tangannya di atas. Ini entah maksudnya apa, mungkin ada kiasan orang-orang yang, kepercayaan orang-orang yang datang ke sini ketika masuk ke wilayah atau area makam Sunan Muria ini, mengusap pintu bagian atasnya ini adalah mungkin kiasan keinginan atau cita-cita atau harapan kita terkabul atau tercapai ya sahabat.
Dan ini sesuatu yang istilahnya apa, keyakinan-keyakinan yang dibentuk oleh mitos, sahabat. Nah, ini banyak orang yang mengusap-ngusap bagian atasnya, entah tujuannya apa. Yang jelas banyak orang yang melakukan hal seperti ini. Begitupun seperti di makam-makam lain seperti makam Sunan Gunung Jati, banyak orang yang mengusap-ngusap pintu makam Sunan Gunung Jati. Dan di sini pun di makam Sunan Muria banyak orang yang mengusap-ngusap pintu bagian atasnya atau bagian kusen atasnya. Di pintu ini banyak yang mengusap, entah apalah maksudnya ya, sahabat. Dan ini kita sudah masuk ke area makamnya. Nah, ini di makam ini di bangunan yang berpintu gebyog ini atau yang terbuat dari ukiran gebyog Jepara ini, inilah makam Sunan Muria, sebuah makam di lereng Gunung Muria yang tidak pernah sepi pengunjung. Para peziarah hampir setiap hari berjubel ratusan berdoa di hadapan makam beliau. Nah, ini makamnya, sahabat. Oke, ini aja sahabat yang dapat Kang Aldo sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan akan menjadikan sebuah referensi atau menjadi sebuah keinginan buat sahabat untuk berziarah ke makam Sunan Gunung Muria. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.